A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi apapun kita memang wajib untuk bersyukur, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Dan kita bersyukur Allah masih memberikan kita kekuatan iman sehingga kita masih berani hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di masjid ini menjadi sebab segala musibah dihilangkan oleh Allah, insya Allah. Karena kalau kita terlalu pikir-pikir betul Pak, stres pula kita nanti jadinya. Nah, yang kedua, Allah sudah katakan padahal Bu ya, bahwa Al-Quran ini syifa, obat, obat segala penyakit. Jadi kalau kita hanya menyerahkan secara duniawi saja, tentu tidak dapat solusinya Pak. Banyak-banyak aja lah sekarang nih baca Quran. Apa yang menyebabkan Brunei nol COVID? Karena Sultan menyuruh membaca Al-Quran. Itu yang digalakkan Pak. Suruh baca Quran masyarakatnya Bu. Daerahnya di lockdown macam sekarang ini, kemudian disuruh masyarakat baca Quran. Nah, dulu kan sudah pernah kita sampaikan Pak, terbukti bahwa ketika Al-Quran dibacakan, kristal darah kita membentuk bunga yang sangat indah. Yang menemukan ini siapa Bu? Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang, agamanya Shinto Pak. Nah, jadi sekarang ini agak-agak enak-enak badan, baca Quran. Cari kawan yang kalau diajak bercerita tuh enak gitu Pak. Jangan cari yang penakut-penakut tuh Pak. Dan tidak berasa lagi, Kak COVID tuh Kak. Dah bangkit cemas Pak. Itu cari kawan-kawan yang obrolan itu santai, menenangkan. Nah, menenangkan tuh kan naik imun dibuatnya itu Pak. Naik imun dibuatnya. Nah, karena saya melihat sekarang ini banyak orang-orang muslim ini yang udah nyaris itu tuh Pak, udah parah gitu Pak, tingkat fobianya itu. Batuk aja orang 3 kali mesti kabur deh Bu. Batuk kalah roket Pak, roket jatuh ndak lari orang sedang sholat. Batuk aja 3 kali mesti cabut tuh. Bahkan ada pengusaha yang udah 2 tahun tidak keluar rumah Pak. 2 tahun tidak keluar rumah sama sekali. Hidup macam ini juga Pak. Itu saya heran juga tuh, kenapa sampai seperti itu betul gitu. Nah, mudah-mudahan nih kita syukuri nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita ini. Kemudian Bu, bersolawatlah selalu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Mudah-mudahan lisan kita ini diringankan oleh Allah untuk melafazkan solawat ini. Jadi kalau dulu para ulama itu Pak, dibaginya hari itu Pak, hari Senin misalnya zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 1 hari itu aja. Begitu hari Jumat solawat dari pagi sampai malam. Jadi lebih teratur mungkin itu cara ulama waktu itu Bu, melanggengkan solawat. Salah seorang sahabat Rasulullah yang buta matanya, badannya lemah, itu namanya Ibnu Ummi Maktum. Mata buta, badan lemah. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama pemuka-pemuka Quraisy, sedang menyampaikan tentang Islam dan berharap besar orang ini masuk Islam. Jadi ternyata ya Bu ya, yang membuat para dai itu kecewa ketika dia berharap besar jamaahnya bisa ramai dapat hidayah lewat jalan dia, tidak bisa, kecewa kita. Rasulullah pun merasakan itu Pak.
terlalu besar harapan Rasulullah supaya pembesar-pembesar Quraisy nih masuk. Datang Ibnu Umi Maktum, Pak. Dia mana nampak Pak Rasulullah sedang ada tamu besar. Ditanya-tanyanya ke orang di mana Rasulullah, tunjukkan orang. Sampai dia ke tempat Rasulullah, diucapkannya salam, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam, tambahkan pengetahuanku tentang Islam ya Rasulullah. Saat itu agak tidak senang hati Rasulullah, tidak suka dia. Merengut masam muka Rasulullah kepada Ibnu Umi Maktum. Nah jadi ini Bu ya, dari sini kita bisa melihat bahwa jangan kita terlalu berharap orang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi orang yang paling stres tuh Pak di muka bumi ketika dia berharap keadaan seperti yang dia inginkan. Itu stres tuh Pak. Tapi kalau misalnya kita yang jelas, kita menyampaikan urusan hidayah, urusan Allah, itu di mana ya? Dua orang pun ceramah aman juga Bu. Dua orang yang hadir nyaman Pak. Misal saya nih Bu, pergi ceramah, ibu-ibunya 3 orang, saya enggak pakai mic Pak, duduk di bawah macam malakoh gitu. Jadi ya, kayak gitu aja, enggak mungkin lah Pak duduk di atas meja, Bu, orang 3 orang ya Pak. Apa yang mau diceramah macam itu? Masjid Taqwa tuh Pak, Masjid Taqwa tuh Bu, tiap hari pengajian, masjid besar Pak, nampak lah ibu-ibu 2 kecil-kecil dari jauh tuh Pak, 2 orang. Bapak-bapaknya 6 orang, duduknya di sini semua Pak, pas di belakang dari sulus meja ini ke belakang. Saya bilang, Pak, kemana saya memandang nih Pak, nih meja sini ya, orang situ Pak. Itu wallahi Bu, sampai sekarang mungkin, saya tidak tahu juga tuh kenapa bapak-bapaknya cuma 6 orang, karena mungkin masyarakatnya kan orang pasar di situ tuh yang ada siangnya Pak ya, kalau malam tidak ada orang, nyantai aja Bu. Dulu Mutmainah Polda Riau tuh, sampai sekarang pun sepi tuh Pak. Paling bapak 5 orang, duduknya mencar pula lagi Bu kan, duduk mencar. Ibu-ibu adalah 5 orang, tidak ada masalah Pak. Tapi kalau misalnya kita berharap orang ramai datang, itu kecewa, stres kita dibuatnya. Jadi salah satu penyebab migrain tuh Bu, itulah mengharapkan sesuatu seperti yang kita inginkan. Otak kita nih Bu ya, di tengkuk kita nih namanya reptilian brain, otak reptil Pak. Di sini mamalia tua, di belakang kening neokortek. Jadi kalau kedua otak binatang kita nih naik, makanya kalau kita marah otak reptil kita naik Pak, berat tengkuk kita dibuatnya. 2 binatang nih Bu, 2 binatang, 1 cuman yang baik menganalisa di belakang keningnya. Nah, makanya kita kadang sakit kepala sebelah. Mamalia tua itu Bu ya, hewan yang menyusui, maksudnya seorang ayah atau seorang ibu menginginkan anaknya seperti yang dia mau, tidak mau anaknya sakit kepala sebelah. Pemimpin dia ingin orang seperti apa yang dia harapkan, sakit kepala sebelah. Nah waktu itu Rasulullah berharap nih karena orang-orang kaya nih Pak, jadi memang itulah ya Bu ya. Kalau Rasulullah itu berbeda, dia bukan mengharapkan harta orang ini masuk ke dia, enggak. Kalau orang kan banyak Pak ya, dapat dia jamaah kaya diolahnya Bu, macam ATM jamaahnya itu dibuatnya Pak, bangun pula kita nih Pak Haji, kan kesel juga orang Pak. Orang-orang kaya itu bukan orang bodoh tuh, mereka tuh tahu kena olah tuh sebetulnya Pak, cuma malas ngomong aja sebetulnya. Kadang-kadang risau saya nengok pengurus masjid nih Ustaz, duit ke duit mengenangnya, tahu saya katanya. Cuman Pak Haji udah panas lah nampak masjid Pak Haji, gitu. Kadang-kadang kesal orang itu sebetulnya Pak, kesal sebetulnya. Makanya Masjid Jogokarian tuh Bu, itu kotak besar di rantai, silahkan Bapak Ibu isi. Ini kadang-kadang kan kita Bu mengumpulkan sumbangan mempermalukan orang Pak. Bapak berapa? Kan inilah Pak ya. Bapak PTP 5 nih, tidak mungkin sikit nih, terpaksa lah Bapak tuh nyumbangnya dia Bu. Sampai di rumah lama menungnya, ngapa Bang? Sakit hati Abang nengok pengurus nih, dipermalukannya Wak depan orang ramai. Jadi kadang-kadang itu realita yang terjadi Pak. Kita ini kan mendengar juga suara-suara orang di luar. Kadang macam kena olah saya nih Ustadz. Ada terasa tuh Pak. Pengusaha-pengusaha kadang ngomong, ngapa ndak ada sholat di sana lagi Pak Haji?
Risau saya Ustaz. Ke saya aja semua nampaknya itulah kadang masyarakat ini susahnya. Diumumkannya listrik masjid belum bayar sekian juta, simpati saya panggil pengurus, berapa masjid sekian juta Pak saya bayar. Besok diumumkannya lagi untuk listrik, apa enggak kesal hati saya? Kan baru saya bayar kemarin, diumumkan lagi. Saya tanya nggak Pak, diumumkan lagi Pak? Enggak, mana tahu masih ada juga orang yang mau nyumbang. Kan susah kayak gitu tuh Pak. Terjadi di sini enggak ya Pak ya? Saya makanya berani saya ngomong Pak, karena enggak terjadi. Karena enggak terjadi di sini. Kalau iya, kalau apa Pak, mau rasanya macam itu akan bisa terundur jadinya. Oh enggak boleh kayak gini. Nah, memang kalau harapan orang sekarang berkawan sama orang kaya supaya dia mendapatkan hartanya. Susah Pak, enggak itu harapannya gitu. Masuk Bapak tuh besok kan agak aman gitu nih, dia kuat dananya. Jadi gitu Pak. Tapi Rasulullahnya cuma berharap keimanan, karena kalau sempat pembesar nih masuk, anak buahnya ikut, itu tembak Rasulullah tuh Pak. Datang pula Ibnu Umi Maktum, langsung agak kesal Rasulullah Pak, menyeringitkan kening. Itulah asbabun nuzul turunnya surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bermuka masam kau Muhammad saat seorang buta datang kepadamu. Langsung dihajar oleh Allah Pak. Kau berharap orang mengikutimu sementara ada orang yang akan membersihkan dirinya. Jangan berharap orang. Kadang memang ya Bu ya, kita Islam ini memang tidak berkasta-kasta, tapi dalam kenyataannya terasa Pak, ada kasta kita. Kalau Ustadz pakai mobil Bu, beda sama tuh. Terus Ustadz, terus. Coba Bu Honda, di mana parkir belakang? Kita ini memang tidak berkasta, tapi dalam kenyataan berkasta Pak. Dalam kenyataannya berkasta. Ibu ya, misalnya ya contohnya nih, memang itulah perbedaan ya Pak ya. Di antara kami ini Bu, ada juga yang tinggi hati Pak. Misalnya dia udah datang, tidak ada parkir, pulang dia Pak. Ngeri lah Bu. Saya bilang kalau kita, misalnya nih Bu ya, prinsip saya, misal saya datang duluan, saya tunggu jamaah, deh Ustadz minta maaf ya Ustadz ya, menunggu Ustadz. Jadi Bu, kalau saya nunggu sendiri, hanya saya sendiri yang kecewa. Tapi kalau orang yang nunggu saya, berapa banyak orang yang kecewa Pak, habis kena. Maka penyakit kami ini aneh-aneh ya kadang Bu. Apa enggak Pak, enggak datang dia, mungkin dapat amplop lebih besar di masjid lain. Dah kena lah kami Bu. Karena itu betul biasanya Bu. Kenapa Ustadz ini tidak datang di jam apa dia, ada yang lebih besar kadang ngasih Pak. Jamaah ini kadang Bu dijengkalnya Ustadz nih Bu. Tahu dia wirid rutin sekian ratus, Ustadz bisa enggak Ustadz, kami pas pula malam itu 1 Muharram, cuman kami bisa ngasih 2.500.000. Apa enggak goyang mental dibuatnya Pak? Batalkanlah ini, ini sesekalinya. Tapi ingat Bu, siapa yang membatalkan wirid rutinnya untuk mendapatkan amplop lebih besar, lebih parah hidupnya lagi. Nggak ada Pak, duit itu bisa dicari. Saya udah ngalami itu Pak, udah ngalami Bu. Orang Duri nelfon, ini kan untung nggak direkam ya Pak ya. Ini kita itu. Orang Duri nelfon, Ustadz bisa ndak ceramah di Duri? Cuman kami hanya ada dana 1.500.000. Oh ndak masalah Pak, Insya Allah saya datang. Kami buat undangan resmi ya Ustadz ya. Iya Pak. Datang uwir Bu. Ustadz bisa ngisi di tempat kami Idul Fitri nih Ustadz. Nanti Idul Fitri di apa? Tapi ini udah lama nih Bu. Udah berapa Ustadz mau amplopnya? Pak ditawari malah Pak. Yang membuat Ustadz semangat tuh berapa kira-kira? Apa enggak goyang dibuatnya Pak? Saya batalin Duri Bu, hancur hidup setahun Pak. Enggak enak badan kita Pak. Itu tetap duit haram loh saya makan ya. Jadi jangan dikira kami Ustadz nih halal aja pencarian kami ini Pak. Kami udah ngecewain orang Bu, duit caci maki lagi tuh Pak kan. Apa ndak payah aneh-anehnya penyakit kami ini kan Bu ya. Nah jadi ketika kita merubah itu Pak, mau besar orang siapa yang ngundang duluan tuh, waduh itu nyaman hidup Pak. Ndak bisa dinilai dengan uang. Kenyamanan tuh
Nggak bisa nilai dengan uang. Mau besar orang minta maaf saya Pak. Kalau nggak subuh Selasa itu lah Ustaz, tanggal 9 Muharram, 10 Muharram. 1 Muharram ya, 1 Muharram. Minta maaf saya Pak, Selasa subuh saya udah ada jadwal. Bagaimana kalau di hari sebelumnya? Oh saya sudah ada jadwal juga. Pokoknya aman tuh Ustadz. Pokoknya semangat Ustadz pulang dari sini. Enggak, bukan masalah itu. Sebetulnya kalau diukur duit mau lah saya tempat Bapak. Siapa pula enggak mau. Cuman ini saya menjaga amanah. Tolong bantu kami untuk menjadi penceramah yang baik. Kalau enggak aneh-aneh penyakit kami, saya udah tengok tuh Pak. Lain-lain penyakit, ada yang meracau di masa tuanya Pak kan. Ngeri lah saya Bu jadinya Bu ya. Nah jadi Rasulullah tuh berharap nih orang supaya menerima Islam. Ini datang nganggu, dianggap mengganggu gitu Bu. Orang sedang ngomong, dia datang pula. Begitu Rasulullah ditegur oleh Allah, Rasulullah langsung berubah Pak. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, sekalipun aku dekat dengan Rasulullah, tidak semua diri Rasulullah bisa aku tiru. Karena Rasulullah itu dijaga oleh wahyu dan malaikat selalu bersamanya. Sementara iblis selalu bersamaku. Jadi siapa yang bilang bisa meneladani Rasulullah Pak, 100% hebat tuh Pak, kalah Abu Bakar Siddiq sama dia. Jadi makanya kita tuh menjadikan diri Rasulullah tuh uswatun hasanah semampu yang bisa kita ikut Pak. Karena kan sunnah Rasulullah tuh banyak, yang dimana kita bisa mengikutinya, yang bisa istiqomah. Itu yang dijaga, jangan masalah bebini 3-4 aja yang dipikirkan Pak. Ya, abang mau menikah lagi Bang, abang ikut sunnah deh. Kalau mau ikut sunnah, istri kedua Rasulullah nenek-nenek Bu. Jadi yang pertama Ummul Mukminin Khadijah, yang kedua itu Saudah binti Zam'ah, umurnya 71 tuh Pak. Istri kedua Rasulullah. Jadi kalau ada suami mau ngomong abang mau beristri lagi ikut sunnah, carikan nenek-nenek 2 orang. Pilih sama abangnya. Ngapa kok nenek-nenek adek suruh pilih? Abang tahu enggak istri kedua Rasulullah siapa? Kalau mau ikut sunnah nikah enggak lah dek, kau aja lah istri abang. Mundur langsung tuh Bu. Baru ketiga Aisyah Pak, baru gadis. Jadi jangan salah-salah memfitnah sunnah Rasulullah gitu Bu. Kan banyak itu yang dijadikan alasan gitu. Abang apa diam-diam menikah? Dek, nikah nih ibadah atau enggak? Enggak. Maka abang diam-diam, nanti kalau abang kokor ria bang dek. Itu alasannya nikah siri Pak. Nah itu Bu ya. Jadi Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, tapi tidak mungkin kita bisa mengikuti semuanya. Semampu berapa kita ngikuti Rasulullah, udah itu dulu, itu jaga dulu. Sholat berjamaah itu kan sunnah Rasulullah tuh Pak, jaga aja lah itu dulu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kepada umatnya, pada para sahabat, sholat yang terberat bagi orang munafik, sholatul Isya dan sholat subuh. Makanya pahalanya sangat besar Pak. Sholat Isya setengah malam suntuk, sholat subuh 1 malam suntuk. Jadi pembuka, penutup. Itu maksudnya itu seluruh sholat sebetulnya. Cuman ini keistimewaannya besar karena itu waktu yang berat untuk didatangi. Isya sama subuh. Datangilah kedua sholat itu kata Rasulullah sekalipun kalian dalam keadaan merangkak. Mendengar itu apa kata Ibnu Umi Maktum? Mohon maaf ya Rasulullah, mataku ini buta, badan lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Kenapa? Sahabat dulu Bu, rumahnya rata-rata jauh dari masjid. Dulu ada yang mau dekat masjid tinggal, kata Rasulullah jangan. Justru pahala kau dihitung dari kau berangkat dari rumah. Makanya tidak boleh sama Rasulullah Pak, kalau bisa jangan dekat masjid. Kalau kita kan deh Bu, alhamdulillah betul tinggal di sini dekat dengan masjid. Nah, kalau dulu tuh memang jauh Pak, apalagi dia buta.
Apa kata Syekh Yusuf Qaradawi, Grand Syekh Mufti di Mesir, Pak, Al-Azhar. Kalau sempatlah masjid dikembalikan seperti zaman Rasulullah, satu dibuat besar, itu seluruh umat Islam bisa saling kenal satu sama lain tuh, Pak. Misalnya nih, Bu, Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dibuat besar untuk jumlah masyarakat Pekanbaru nih gitu, Pak. Waduh, itu saling kenal. Cuman di sisi lain takut lah saya, Bu. Kapan kami ceramah lagi, Pak? Semua macam itu ya, Pak ya. Sekali dapat ceramah berapa tahun lagi gilirannya tuh, Pak. Seramai ini Ustaz Pekanbaru, Pak. Nah, tapi begitulah, Pak. Sebetulnya ya, itu bagus seperti itu tuh, Bu. Saling kenal satu sama lain. Misalnya macam di Inggris tuh, Bu, sekali-sekali kan mereka ngumpul semua tuh, Pak. Memang ada masjid dekat-dekat, nanti sekali ngumpul semua. Itu ngumpul saling kenal satu sama lain. Jadi kalau rata-rata kalau di Inggris tidak ada umat Islam yang tidak saling kenal, kuat persatuan di situ, Pak. Nah, jadi Rasulullah menjawabnya dengan bertanya, Bu, kepada Ibnu Ummi Maktum, apakah kau mendengar suara azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, aku mendengarnya ya Rasulullah. Kalau begitu tidak ada keringanan untukmu, kau tetap hadir berjamaah. Bayangkan, Bu ya, rumah jauh tapi terdengar suara azan, karena dulu kan tidak ada deru kendaraan. Gunanya menara itu dulu, Bu, kan supaya naik ke atas itu azannya, Pak. Kalau sekarang memang rasanya itu sebetulnya tidak perlu menara tuh, dengan mic ini aja udah jauh, Pak. Cuman kadang untuk keindahan, pakai menara. Kalau untuk keindahan betul sekarang indah masjid jadinya kalau ada menara. Kalau dulu fungsi menara itu kan nanti naiklah muazin ke atas tuh, azan dia, Bu. Nah, sejauh itulah batas orang untuk hadir sholat berjamaah. Nah, Ibnu Ummi Maktum begitu mendengar kata Rasulullah seperti itu, berangkat dia, Pak. Sebelum subuh jalan dia. Tapi sayang, Bu, tersungkurlah Ibnu Ummi Maktum ini di perjalanan. Bukan mundur dia, Pak, berdiri balik, jalan dia balik. Jatuh lagi, Pak. Dia berdiri lagi, diikutnya kemana sumber suara azan lah, karena udah sering, sampai dia. Jadi begitu mau sampai ke masjid, dia mau jatuh, langsung seorang pemuda memeluk Ibnu Ummi Maktum. Sini saya antar Bapak, Pak. Diantarnya lah, Bu. Sudah sholat subuh, diantarnya pula pulang. Besok Bapak tidak usah berangkat dulu sebelum saya datang. Pokoknya Bapak terima bersih aja lah. Saya jemput, saya antar. Nah, beberapa hari itu berjalan, Pak. Tapi curiga Ibnu Ummi Maktum nih. Kau kenapa tidak sampai dalam masjid ngantar aku? Aku tidak sholat, Pak. Kau rajin ngantar jemput aku, tapi kau tidak sholat, siapa kau nih? Tidak perlu Bapak tahu siapa saya. Yang penting Bapak selamat pulang pergi. Tidak, aku tidak mau. Aku heran nengok kau laki-laki, tapi tidak mau sholat dalam masjid. Sudah kau antar aku, kau pergi. Aku iblis. Ngaku dia jadinya, Pak. Aku iblis. Terus kenapa kau berbuat baik sama aku? Oh, jangan salah sangka kau, bukan aku berbuat baik. Waktu kau jatuh pertama, banyak dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Begitu kau jatuh kedua, dosa keluargamu pun diampuni oleh Allah. Begitu kau mau jatuh yang ketiga, daripada banyak rugi aku, biarlah aku peluk kau. Tekor iblis dibuatnya, Pak. Jadi kita ini, Bu, tidak pernah luput dari dosa. Orang banyak, begitu dia banyak dosa, melemah badannya, Pak. Percuma aja saya rasanya sholat, Ustaz. Maksudnya jangan, tidak usah itu pikirkan, sholat aja terus. Nanti daripada tambah bahagia iblis dibuatnya, Pak. Bikin iblis itu stres juga. Maksiat, sholat terus jalan. Karena apa? Berwudu menghapus dosa. Sholat apalagi, Pak. Pokoknya terus buat. Kan ada sahabat Rasulullah, Bu. Ya Rasulullah, tidak bisa aku meninggalkan maksiat nih, Rasulullah. Kata Rasulullah apa, Bu? Ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kau usahakan takut kepada Allah di mana saja kau berada.
iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Cepat tutup dia. Nah, kalau sudah melakukan keburukan, tutup cepat perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Caranya yang lagi apa? Berbuat baiklah kepada manusia. Tolong orang. Itu caranya Pak mengikisnya, sampai nanti Allah menunjukkan hati kita kepada kebaikan dan mencintai kebaikan. Sahabat Rasulullah tuh Pak ya, udah serajin sholat yang peminum masih ada Pak. Jadi jangan dikira simsalabim sahabat Rasulullah tuh langsung baik semuanya. Siapa yang peminum? Nuaiman. Satu lagi, yang satu lagi ini lupa saya namanya Pak. Jadi dia ini sholat rajin, kalau perang di depan terus Pak. Cuman minum ini tidak bisa tinggalkan ya. Mau perang minum dulu Pak. Udah berapa kali kena cambuk sama Rasulullah kan kalau minum hukumannya dicambuk 80 kali Pak. Sampai kata sahabat, kau tidak jera-jera juga kau kena cambuk. Yang penting dosa aku selesai, aku jalani hukuman aku. Tidak pernah jera Pak. Kau minum tadi? Iya, tepuk punggung Pak. Perang, nanti minum balik Pak. Sampai akhirnya Bu ya, di masa Sa'ad bin Abi Waqqas di penjara dia Pak. Kau tidak boleh ikut perang lagi, minum aja kerja kau. Terdengar dia informasi umat Islam terdesak. Ditulisnya surat ke istri Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong lepaskan aku akan berperang. Aku janji kalau aku masih hidup, aku yang merantai badan aku sendiri. Jadi dia perang, tidak mau dia tinggal Bu. Ikut dia berperang. Sangka Sa'ad bin Abi Waqqas malaikat Pak, kok mirip pula sama dia yang ku penjara nih. Menang orang Islam, masuk dia tuh Pak, dia yang mengacaukan pasukan musuh tuh. Habis itu masuk dia penjara balik. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ke istrinya? Kalau tidaklah dia aku penjarakan, mungkin aku kira dia yang ikut berperang. Kata istri Sa'ad bin Abi Waqqas, memang dia tuh. Aku yang melepasnya, ini suratnya. Stres Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya, lepaskanlah dia. Datang dia ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sekarang suka-suka kau jalan lagi. Mau mabuk-mabuk betul lah kau. Heran aku nengok kau nih, perang kau rajin, mabuk nih, tidak bisa kau tinggalkan. Akhirnya gara-gara itu dia berhenti Bu. Ada sahabat Rasulullah ngadu ke Rasulullah, tidak berubah-ubah kelakuannya Rasulullah, padahal dia sholat. Kata Rasulullah, sabarlah kalian. Sholatnya itulah nanti yang akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu aja sebetulnya, jangan sampai kita melemah. Jangan sampai melemah, jangan bikin setan bahagia jadinya Pak. Dengan kita maksudnya lemah betul kita. Yang penting terus dekati Allah dengan ketaatan. Karena bertambah ketaatan, berkurang maksiat. Bertambah ketaatan kita, tambah amalan kita, insya Allah berkurang maksiat lama-lama. Nah jadi Bu ya, dari sini kita melihat bahwa kesuksesan para sahabat Rasulullah dulu itu, kenapa hidup mereka begitu berkah? Karena mereka maksimal dalam dekat kepada Allah melalui sholat berjamaah. Sampai hari ini di Timur Tengah tuh Pak, orang berguling-guling ke masjid masih ada. Dibawanya baju 2 dalam kantong, tidak bisa jalan Pak, guling-guling dia. Sampai masjid baru dibersihkannya. Begitu betul Bu, ingin mereka untuk bisa sholat berjamaah. Datang orang bilang Bu, saya udah rajin sholat jamaah, hidup saya ini ngapa tidak berubah Ustaz? Rezeki tidak berubah. Saya bilang apa jawabannya Bu? Saat ini itu memang yang bagus tuh kehidupan kita tuh seperti itu. Contoh Bu, beberapa minggu yang lalu ada seorang bapak dan ibu dari muda berdoa minta kaya karena hidupnya miskin, tapi dia rajin sholat Bu. Waktu bapak ini belum dikabulkan Allah, rupanya Pak di fase menantu dia baru dapat orang kaya. Dibuatkan menantunya ini rumah untuk mertuanya Pak, dibuatnya rumah mewah Bu, dikasihnya mobil bagus, dipejamnya mata mertuanya, dibawanya masuk ke dalam rumah tuh. Ini untuk bapak dan ibu. Jadi sekarang tidak pantas untuk kaya, tunggu dulu, karena doa tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Misalnya bapak nih Pak, ngapa bapak tidak kaya? Karena Allah tahu Pak, gejala-gejala bapak mau poligami itu ada. Makanya Allah tidak mau kaya, mau ngayakan.
Ibu berdoa lah gitu, Pak. Ya Allah, kalau kekayaan yang membuat suamiku berpaling, tentu kalah doa Bapak dibuatnya. Dia kan doa ini bertarung di langit, Pak. Yang Bapak berdoa, ya Allah, ikhlaskanlah hati istri hamba untuk hamba menikah lagi, ya Allah. Karena semakin banyak yang mendoakan, tentu semakin sukses hidup hamba. Yang istri doa, ya Allah, palingkanlah dari mata suamiku para wanita-wanita. Mana yang lebih kuat? Ada orang bisa memaksa, Bu, untuk kaya nih. Dia paksa Allah, bisa. Cara misal menyuap, ada Pak ya. Itu kan memaksa kekayaan. Coba Ibu jalan ke pengadilan agama, kan tidak jauh dari sini, Pak. Coba tengok situ. 80% yang mau bercerai itu orang kaya. Tuh Pak, keberkahan tuh tidak ada di duit-duit macam itu tuh Pak. 80%, Bu. Bukan orang miskin. Dulu kan kita nyangka, Pak, orang berpisah karena miskin. Dan yang paling tinggi tingkat perceraian di Pekanbaru, guru. Itu paling tinggi, Pak. Semenjak terima sertifikasi, tunjangan, tinjuan, tamparan, tuh terkejut kaya. Dulu guru mana ada mau bercerai ini, Pak. Gaji pas-pasan tapi damai. Nggak ada yang mikir-mikir apa tuh, Bu. Ngajar nggak dapat duit, kadang contohnya yang di daerah mana itu, Bu, sampai dibelikan Kapolda sepeda motor, Pak. Gaji 300 sebulan, pengeluaran dia 50.000 satu hari. Sampai dibelinya dicarinya kayu bakar, dijualnya, Pak, untuk menutupi biaya dia bisa ngajar. Itu guru tuh, Pak. Cuman semenjak dapat sertifikasi apa semua macam-macam lah namanya, untuk memasukkan anak sekian juta dapat jatah guru sekian, dah dimakanlah duit kutukan orang, makian orang, dah sejak itulah, Bu, meninggi dia. Jadi jangan dikira harta yang bisa membuat orang bahagia itu, Bu. Cuman sebaik-baik harta, kata Rasulullah, di tangan orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh silahkan kaya. Kalau yang tidak soleh jangan, hancur hidup dibuatnya. Kalau memaksa-maksakan untuk kaya itu, Pak. Coba sabar lu di jalan Allah ini. Tidak dapat di generasi kita, generasi anak Bapak rupanya dia yang kaya. Bapak masa tua jalan-jalan, jadi buatnya lagi, Papa mau jalan kemana, Pak? Mau ke Paris, apa? Ajak Mama, berdua jalan lagi. Cuman kalau udah tua-tua tuh berjalan tidur di atas sampan tuh, Bu. Ini berdua, kadang tidak dapat menikmati itu lagi. Jadi selagi orang tua sehat nih lah bawa jalan, tidak dapat dia nengok pemandangan tuh, Pak. Di jalan udah tidur ya, Bu. Kasihan lah membangunkannya. Jadi tinggal jalan-jalan aja lagi, Bu, ke rumah ini, ke rumah itu, ke rumah ini, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi makanya kalau kita melihat ada orang rajin sholat, hidupnya miskin, hidup seperti itulah yang baik untuk dia saat ini. Tapi ada orang rajin sholat, kaya dia, soleh dia, insya Allah aman. Tapi ada juga orang rajin sholat, tapi rianya tidak hilang. Makanya kata ulama itu, Bu, perbaiki sikapmu, perbaiki sholatmu, Allah yang akan memperbaiki hidupmu. Jadi ada usaha kita, Bu. Karena saya banyak juga memperhatikan, Pak, orang-orang rajin sholat, akhlaknya buruk, jahat. Jadi dia sebetulnya ada, bisa untuk merubah itu, tetapi dia tidak mengusahakannya gitu. Akhirnya dia tetap jahat dia jadinya, walaupun udah rajin ke masjid, jahatnya tidak hilang, Pak. Pokoknya sama seperti biasa, sama kayak orang kebanyakan gitu, Bu. Tidak ada bedanya. Suka ngambil kue kalau di masjid tuh, pas orang pokok tas tuh penuh sama kue itu, Pak. Pas orang baralek itu, Pak, ya, saya nengok betul tuh, Bu, ya, yang melari-larikan daging Idul Adha kemarin, orang-orang sholat juga, Pak. Kadang sedih, dia opor-opor nyati itu, Bu, dari jendela opor, kaki hilang, pokoknya macam-macam lah, macam temakan sama dia daging tuh, Pak. Saya, Bu, bersyukur saya tahun ini sebanyak banyaknya masjid nelfon ngasih daging. Banyak pula bisa kita bagikan ke orang yang tidak dapat, Pak. Memang banyak, Pak, masjid ngasih, Ustadz ini di sini, Pak. Saya suruh jemput di sana, jemput masjid itu, bisa lah kita bagi, Pak. Mau dimakan sendiri, mau jadi apa saya, Pak? Naik, Bu, 4 hari langsung kolesterol naik tuh, Pak, kan? Sebanyak tuh daging mau dihabiskan. Jadi orang Islam yang jahat itu dia tuh sebetulnya bisa mengupayakan menjadi orang baik, tapi dia tidak mau mengubahnya, Pak. Tidak mau dia berubah itu, Bu.
Yang dagang masih juga nipu, saya ini udah haji, tidak mungkin saya nipu bapak. Padahal dia nipu pak. Harga mukena berapa bu? Modal 75, ditawarkannya 350 aja kita sama kita. Dia kok tidak bisa 2,5 deh, modal belum dapat lagi. Padahal udah sebanyak tuh labanya pak. Modal belum dapat lagi katanya. Banyak ndak yang nakal seperti ini bu. Kita tuh masih nipu orang, masih menzolimi orang. Padahal kita ada untuk bisa berubah tuh. Tapi kita ndak mau mengusahakannya. Nah itu masalah yang lain kalau ada orang sholat yang seperti ini. Cuman bu, kalau kita lihatlah di dalam surat Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Jangan pernah putus asa nyuruh. Sabar terus nyuruh, sholat lah nak, sholat lah nak. Ala mama aja sholat enggak ada ya, biarlah enggak usah ikut mama. Pokoknya sholat lah kamu. Pokoknya enggak pernah putus asa. La nas'aluka rizqah. Aku tidak minta rezeki sama kalian. Nahnu narzukuk. Aku yang ngasih rezeki ke kalian. Pokoknya kerjakan sholat, aku yang nanggung rezeki. Itu udah janji Allah tuh bu. Kerjakan sholat, perintahkan keluarga untuk sholat, bersabar di atasnya, aku tidak minta rezeki kepada kalian. Aku yang ngasih rezeki. Jadi jangan rezeki itu dari langit, jangan dicari di bumi pak. Dicari di bumi letih kita, terpaksa nyuap orang pak. Didekatkan diri kepada Allah, Allah yang ngatur skenario-nya di bumi. Sama siapa kita akan ketemu, nanti ketemu di sini, deal bisnisnya ini. Cari jalan-jalan marketing langit tuh bu, untuk pancing rezeki dengan sedekah. Ini usaha udah ada, secara duniawi kita usahakan. Promosi ke IG, bom foto 50 satu hari, walaupun tidak ditengok orang. Nah, itu kan sistem online, karena saya pedagang ya bu ya. Bom foto, sehingga lewat di dinding orang terus pak. Lama-lama saking muaknya dia terbuka juga sama dia. Nah, muak dia terbuka sama dia. Nah, kemudian nanti kita pancing rezeki dengan sedekah. Apa yang bisa kita buat dengan sedekah? Nanti barulah pak Allah yang ngatur di langit pak. Nih skenario-nya seperti ini. Jadi aman kita, diusahakan di bumi pak. Mana dapat bu, letih kita dibuatnya pak. Nyari di bumi ini terpaksa melobi orang, beramah tamah, ndak pernah senyum jadi senyum, letih kita dibuatnya bu. Air ludah berlebar-lebar ngomong dibuatnya pak. Nah itu ya misalnya seperti itu ya bu ya. Nah inilah yang dialami oleh Ammar Mustafa. Muazzin di Istana Riyadh saat ini itu pak, itu orang Sudan bu, namanya Ammar Mustafa. Kalau kita ingat dia masuk di Riyadh, sedih kita ceritanya pak. Dia masuk ke Riyadh modal visa tanpa uang karena bebas paspor untuk Arab Saudi. Masuk modal visa, kerja di salah satu hotel, jangankan untuk ngirim, untuk makannya aja susah, sehingga dia tinggalnya bu luntang-lantung. Tapi satu yang tidak berubah di diri Ammar, azan di masjid, sholat berjamaah, itu tuh yang tidak hilang. Dan dia tidak pernah buruk sangka sama Allah pak. Walaupun susah hidupnya, dia rajin sholat, dia tidak pernah menyalahkan Allah. Yang sholat jamaah tidak ditinggalkan. Pokoknya tidak ada baper-baper pak. Tidak ada duit, azan di masjid. Bahkan pengurus masjid aja cuek sama dia pak. Padahal udah bertahun-tahun dia di situ. Tidak ada yang pernah nanya makan dia, di mana dia tinggal. Ini kan kadang-kadang pak orang-orang tinggal di masjid ini lain lah kadang ngengkeknya pak ya. Payah di masjid ini tinggal Ustaz. Apa gitu? Tidak dikasih AC kamar saya. Oh mau AC? Ada bu ya. Ini bukan tidak nyata nih pak, nyata nih. Waktu tidurnya di atas tikar bu, azan terus subuh ngaji bu. Dikasih AC bu, jamaah yang nunggu jadinya pak. Assalamualaikum tat, udah mau subuh, udah enak tidurnya pak. Udah pakai AC. Akhirnya lama-lama tambah muak orang nengoknya. Jadi memang apa namanya nih bu, kata orang buat baik berpada-pada itu memang betul pak. Buat baik berpada-pada. Lama-lama udah timbul simpati dari tengok nih anak nampaknya enggak berubah nih. Ammar Mustafa enggak ada yang ngacuhkan dia pak. Padahal azan loh bu tiap waktu di masjid. Akhirnya setelah dia 5 tahun enggak ada perubahan hidup, tidak pernah bisa ngirim keluarga, ngobrol lah dia sama kawan-kawannya pak.
kalian bisa ndak nyumbang untuk aku beli tiket pulang ke Sudan? Kata kawannya, kami usahakan. Nyumbanglah kawannya, Bu. 1 hari sebelum dia pulang, ini udah 5 tahun ndak ketemu istri anak nih, Pak. Duduk dia di masjid, Bu, dari zuhur ndak keluar dari masjid, asar, maghrib, isya, azan dia setiap waktu itu. Habis itu dia mulai jalan ke bandara, jalan kaki sampai menjelang subuh di bandara. Sholat dia di masjid bandara, nunggu keberangkatan beberapa jam lagi. Terdengar dari suara speaker, Amar Mustafa, saudara Amar Mustafa, jangan keluar dulu, tolong ke arah sini gitu, bisa ke resepsionis atau kemana lah, ke tempat berita itu apalah namanya, Pak ya. Datang dia ke situ, Bu, rupanya badan tegap-tegap, orang nunggu dia, Pak. Pangeran mau jumpa di ruangan VIP. Datang dia, rupanya anak Raja Salman, Pak kan. Kau mau pulang ke Sudan? Iya. Sudah berapa tahun kau tidak pulang? 5 tahun. Selama bekerja di Riyadh, berapa gaji yang paling besar kau terima sebulan? 1.400 real. Aku subuh tadi tidak mendengar suaramu di masjid itu. Karena selalu aku mendengar suaramu. Tiba-tiba subuh tadi, dia kan tidak jauh dari istana tuh, Pak. Tiba-tiba subuh tadi aku tidak mendengar suaramu. Langsung turun dia ke masjid tuh. Mana yang biasa azan? Berangkat dari bandara, dia buru, Pak. Jalan kan di sana tuh lurus saja semua. Boleh dibilang tidak ada belokan, Bu. Lurus saja. Nah, sampailah di sini, jumpalah sama kau nih. Sekarang gini, aku kasih kau duit 84.000 real, itu setara hampir 200 juta, Pak. Pulang kau ke Sudan selama 3 bulan. Kasih istri, kasih anak kesenangan. Habis itu nanti aku kirim lagi tiket untuk pulang ke Riyadh. Ajak anak dan istrimu, kau jadi muazin di masjid istana. Itulah sejarah dia itu, Pak. Tidak ada orang sholat nih yang akan disia-siakan oleh Allah. Asal jangan baper, jangan merajuk, jangan buat status, Pak. Jangan buat status. Pengurus masjid tidak pengertian, sudah 6 bulan masjid paripurna tidak digaji, tapi apalah artinya aku, itu tidak laku lagi. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.